Halo Ngap, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Gimana udah dapet kucing yang gemoy belum Ngap? Ah sudahlah, buat kalian para cat lovers, bayangin ada planet bernama Meora, tempat tinggal para kucing pintar. Tapi karena krisis besar, mereka terpaksa cari planet baru. Dan pilihan mereka jatuh ke bumi. Tapi, tunggu dulu, mereka nggak datang buat main-main. Mereka punya rencana besar, menaklukkan manusia. Gimana jadinya? Kalau para kucing jadi penguasa dunia, penasaran gimana aksi para kucing super ini menjalankan rencana invasinya? Langsung aja, ikutin kisah lengkapnya. Seperti apa filmnya? Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung ke pembahasannya. Kalau kalian suka, jangan lupa, subrek dulu, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Di galaksi jauh, ada planet bernama Miao, yang berbentuk kepala kucing raksasa. Planet ini dihuni oleh kucing-kucing pintar. Tapi setiap hari, mereka diteror oleh hujan meteor yang terus-menerus menghancurkan wilayah mereka karena tak lagi aman. Para kucing sepakat untuk meninggalkan Miao. Setelah mencari-cari, mereka menemukan satu planet yang cocok untuk dihuni bumi. Konon, di sana hidup nyaman. Maka, dimulailah misi besar para kucing Miao, mengungsi ke bumi dan mencari rumah baru sebelum planet mereka benar-benar hancur sejak lama. Para kucing dari planet Miao, planet berbentuk kepala kucing, telah mengintai bumi secara diam-diam. Mereka mengirim banyak pengintai. Tapi anehnya, tak satu pun kembali. Keberadaan mereka di bumi jadi misteri. Di tengah kekacauan dan hujan meteor yang tak pernah berhenti, Raja Miao, pemimpin para kucing, memutuskan untuk bertindak. Ia memilih satu kucing istimewa Puding, seorang satria berbulu biru yang terkenal tangguh. Tugas Puding jelas pergi ke bumi, mencari para pengintai yang hilang, dan mempersiapkan serangan terhadap manusia. Sebelum berangkat, Raja memberinya sebuah liontin jimat, benda kuno yang menyegel kekuatan Puding agar tetap aktif saat di bumi. Tapi, ada satu syarat, jika jimat itu hilang, kekuatan Puding ikut lenyap. Misi pun dimulai. Nasib para pengintai, bumi, dan masa depan planet Miao kini ada di tangan seekor satria berbulu biru. Tanpa membuang waktu, Puding langsung meluncur ke bumi menggunakan pesawat luar angkasa khusus. Misinya penting, waktunya terbatas. Sementara itu, di bumi, adegan berpindah ke sebuah studio televisi. Seorang pria tampak sedang debut sebagai komentator sepak bola. Tapi anehnya, saat siaran dimulai, dia bicara super cepat, sampai nyaris nggak bisa dimengerti. Penonton di rumah pun bingung. Ini komentator bola, atau penyiar lelang dan... Kenal ini? Pria satu ini namanya Go Leu. Dulu dia bintang lapangan, mantan pesepak bola papan atas yang baru gantung sepatu tahun lalu. Setelah pensiun, Leu banting setir dan buka bisnis jual beli barang. Katanya sih, barang-barangnya canggih dan kekinian. Tapi jujur aja, kelihatannya malah lebih mirip koleksi benda-benda aneh. Di sini juga kita dikenalin sama istrinya Zo. Zo ini berprofesi sebagai artis. Tapi sayangnya, peran yang dia dapet selalu aja yang sepele. Kayak figuran, atau cuma numpang lewat. Nah, terus ada Yoho, anak cowoknya Liu. Dia punya mimpi besar, pengen jadi sutradara top. Hobinya tuh bikin video-videonya sendiri. Gayanya ala-ala YouTuber zaman sekarang. Tapi sayangnya, begitu diunggah ke internet,
Yang nonton bisa dihitung jari, bahkan kadang nggak ada sama sekali. Suatu hari, Yoho jalan-jalan sendiri ke taman. Di sana, dia duduk diam sambil menatap langit luas, lalu memejamkan mata dan berdoa kepada para dewa. Harapannya sederhana. Semoga dia bisa punya sahabat sejati. Ajaibnya, awan di langit perlahan membentuk siluet seekor kucing. Di saat yang bersamaan, ada makhluk bernama Puding yang sedang dalam perjalanan menuju bumi. Sayangnya, dia lupa satu hal penting. Ngecek perakiraan cuaca. Begitu masuk atmosfer, pesawat yang dia tumpangi malah tersambar petir dan langsung mengalami kerusakan parah. Lucunya, si Puding malah ikut kesetrum juga. Saking kagetnya, jimat andalannya sampai terlepas dan jatuh entah kemana. Dia dan pesawatnya pun ikut meluncur bebas, dan akhirnya mendarat darurat di suatu tempat misterius. Di sisi lain, Leo lagi bad mood berat. Soalnya, dia baru aja gagal jadi komentator olahraga. Padahal udah ngebayangin tampil keren di layar kaca. Tapi pas lagi kesel-keselnya, tiba-tiba temannya nelpon. Teman itu minta tolong agar Leo menjaga kucing oranye miliknya. Sebagai gantinya, Leo dijanjikan kesempatan emas, melatih sebuah tim sepak bola. Langsung dong semangatnya balik lagi. Dan tanpa pikir panjang, Leo terima tawaran itu. Malam harinya, si Puding masih keliling nyari jimatnya yang hilang. Di tengah pencariannya, dia melihat sebuah rumah dengan atap unik dihiasi payung-payung warna-warni. Persis kayak pemandangan terakhir yang dia lihat sebelum jimatnya jatuh. Saking semangatnya, Puding coba langsung terbang ke arah atap itu. Tapi ya, bukannya melesat, dia malah nyungsep. Ya jelas aja, kan dia udah nggak punya jimat tanpa itu. Kekuatannya nggak jalan sama sekali. Ternyata, rumah yang didatangi Puding itu bukan rumah sembarangan. Itu adalah rumah milik teman Leo yang tadi menitipkan kucing peliharaannya, seekor kucing oranye bernama Sicily. Di saat itu juga, Puding mulai merasa kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Lalu, dia teringat pesan penting dari Raja Kucing di negerinya dulu. Jika jimatmu hilang, kau harus menyamar menjadi makhluk bumi yang mirip denganmu, yaitu kucing. Dalam keadaan panik, Puding menoleh dan melihat seekor kucing oranye duduk santai di bagasi mobil yang terbuka. Itu pasti Sicily. Sementara itu, Leo dan temannya sedang asyik ngobrol di dalam mobil. Gak sadar sama sekali. Mata Puding mulai memerah, auranya berubah. Dalam sekejap, tubuhnya bercahaya, dan zap, dia berubah wujud menjadi kucing oranye yang mirip banget sama Sicily. Di saat yang sama, Sicily yang asli malah cuek aja dan pergi begitu saja. Seolah nggak peduli sama kejadian aneh barusan. Leo pun keluar mobil buat ambil kucingnya. Tapi begitu lihat, dia langsung kaget kucing itu sekarang jadi super gede. Panik, Leo buru-buru ngetok-ngetok kaca mobil, tapi temannya cuma ngelirik sebentar, lalu pergi begitu aja. Dengan gugup, Leo balik badan dan terkejut. Di depannya, Puding sudah berubah wujud jadi kucing oranye jumbo. Puding pun dibawa pulang ke rumah Leo. Begitu istrinya lihat kucing sebesar itu, dia langsung semaput. Sementara Puding yang ngaca, malah kaget sendiri. Lihat dirinya jadi kucing gendut saking syoknya. Dia ngajak bayangannya berantem, dan tiba-tiba ngeluarin laser, ngelaser semua, sampai gosong sambil ketawa jahat. Tapi ternyata itu cuma khayalan doang. Yoho pun senang, merasa doanya terkabul. Singkat cerita, Sicily memanggil para sesepuh kucing yang ternyata udah lama tinggal di bumi. Tapi anehnya, cuma Puding yang badannya jumbo sendiri. Sicily lalu protes Planet Meow lagi dalam bahaya. Tapi para sesepuh malah santai. Salah satu sesepuh bilang, hidup di bumi enak banget. Manusia memanjakan mereka. Yang lain juga setuju, nyerbu bumi capek, mendingan imut aja. Mereka malah nyuruh Puding suruh Raja Kucing datang sendiri dan cari majikan manusia yang baik. Sicily nggak terima. Dia bilang, kalau gitu, jati diri bangsa kucing bisa hilang. Maka, dia berniat membuktikan bahwa dia bisa kuasai bumi dengan cara memecah belah keluarga Leo.
地球嘅任務啊，而我就可以變返靚仔，有返人如。 Sicily pegang pisau, berniat ngelakuin hal jahat. Pertama dia masuk kamar Leyu, malah diserang balik istrinya Leyu, lagi ngigau. Kaget, Sicily sampai jatuh. Lalu dia ke kamar Yoho. Saat selimut dibuka, Yoho juga lagi ngigau, sambil megang pistol mainan. Sicily ditembak, panik, lalu nggak sengaja nginjak kabel dan kesetrum. Sicily lanjut ke kamar Yoho, dan udah siap ngeluarin cakarnya. Tapi tiba-tiba Yoho berbalik, melek, dan nyuruh Sicily tidur. Katanya, kalau ketahuan ibunya, Sicily bisa diusir. Sicily yang udah kelelahan dengan tubuh jumbonya, akhirnya nyerah dan tertidur di samping Yoho. Besok paginya, Sicily lanjut ke rencana berikutnya. Diam-diam dia ke dapur dan menaruh racun di masakan keluarga Leu. Sambil ngemil permen, dia santai nonton dari jauh, nunggu reaksi mereka. Tapi keluarganya malah mesan pizza. Sicily panik, tapi lebih parah lagi Zo. Istrinya Leu malah ngambil masakan yang diracun itu. Ternyata itu daging salmon spesial buat Sicily sendiri. Waktu Zo mau nyuapin, Sicily langsung nolak mentah-mentah dan kabur sekencang-kencangnya. Singkat cerita, suatu malam, rumah Leu dimasuki pencuri. Seluruh keluarga disekap. Saat itu Sicily muncul, tapi mereka semua nyuruh dia pergi agar nggak ikut tertangkap. Sicily sempat ragu, matanya berkaca-kaca, lalu pergi meninggalkan mereka. Para pencuri lalu mengancam dan meminta uang. Tiba-tiba, Sicily muncul lagi, melihat ukuran dan keunikan. Sicily, para pencuri malah tertarik, mereka berniat membawa Sicily untuk dijual. Mereka pun tertawa puas, belum tahu siapa yang sedang mereka hadapi. Sicily merasa aneh, tapi bahagia sejak itu. Dia jadi makin dekat dan sayang sama keluarga Leu. Suatu hari, Leu jemput Yoho pulang sekolah. Guru Yoho, Le, datang juga. Ternyata Le ini fans berat Leo dan kagum dengan tangan Leo yang sudah menahan bola tak terhitung banyaknya. Le pun minta bantuan Leu untuk jadi pelatih hari olahraga sekolah. Dan Leu setuju. Di rumah, ada penagih hutang datang. Istri Leu kaget dan tanya, kenapa Leu punya hutang sampai $2 juta? Leu jelaskan, dia berhutang sebagai penjamin untuk membantu teman. Tapi Zhao, istrinya, marah besar dan sempat memukul Leu. Bahkan, si penagih hutang disiram cat. Leu yang biasa santai, nggak tinggal diam. Dia menenangkan Zhao dengan mencium istrinya supaya tenang. Sementara itu, Yoho dapat telepon video buatannya yang menampilkan Sicily tiba-tiba viral dan banyak ditonton. Yoho ditawari jadi bintang iklan. Singkat cerita, mereka syuting iklan dengan Sicily yang makin terkenal. Banyak yang minta foto bahkan saat syuting. Layaknya bintang besar. Saat Sicily sedang syuting adegan tinju melawan Leu, tiba-tiba lampu sorot jatuh. Tanpa pikir panjang, Leu mendorong Sicily supaya tidak kena lampu itu, sehingga justru kakinya yang terluka. Sicily sangat terharu melihat pengorbanan Leu. Dia lalu mengumpulkan para sesepuh kucing lagi. Para sesepuh bilang, Sicily gagal karena sudah luluh oleh hati manusia. Tapi Sicily tegas berkata, "Tidak, lihat saja nanti. Aku punya rencana lain." Besoknya di sekolah, ada pengumuman lomba lari keluarga. Yoho pulang cari ayahnya. Tapi, rumah sepi. Yang ada cuma Sicily. Yoho pun memeluk Sicily
dan curhat kalau dia ingin keluarganya ikut lomba. Ternyata, Lei Yu nggak ada di rumah. Dia sedang mabuk dan teler. Zhou, istrinya, lagi marah-marah dan menolak ikut lomba. Tapi Sisi Lei dengan gigih menarik Lei Yu dan mengajaknya ke lapangan. Lei Yu pun bangun dan siap-siap dengan bola di tangan. Di belakangnya ada foto keluarga yang bikin dia terharu. Sisi Li siap menendang bola, tapi Lau mantan kiper top Hong Kong Kulon dengan mudah menepis bola itu. Sampai akhirnya, dia terjatuh, dan si Sisi mendekat ngasih hasil gambarnya. Si Yoyo, yang bertuliskan, "Ayah tolong ikut lomba lari 4 kali 100 meter. Besok di rumah." Sisi sedih nih, karena rumahnya yang biasanya ceria jadi sepi, dan dia berharap keluarga ini kembali seperti dulu. Lalu, si Sisi keluar teras, dan dia melihat ada sinar-sinar di atas pohon yang ternyata itu adalah jimatnya, yang waktu itu jatuh. Sisi pun senang, tapi juga bingung mau digunain buat apa jimatnya. Sedangkan dia udah nggak ada niatan lagi. Tuh, buat menyerang bumi. Dan di sini terlihat Sisi punya ide yang cemerlang. Hari perlombaan tiba, semua peserta berlari dengan gembira. Tapi Yoho hanya terdiam, sedih, melihat yang lain bersama keluarga. Sementara, dia sendirian. Dia menatap jalan, berharap orang tuanya datang. Tiba-tiba kakaknya datang dan mengajaknya pergi. Tapi, Yoho menolak. Dia ingin ikut lomba walau tanpa ayah dan ibu. Saat itu, Leo datang. Diikuti istrinya, Zhou. Leo mengajak Zhou bertemu Ibu Li untuk membuktikan tidak ada hubungan gelap. Tapi Zhou marah bukan karena itu, melainkan karena Lei Yu sering ditipu. Lei Yu jujur, dia mudah tertipu karena ingin cepat dapat uang untuk operasi Yoho. Lomba pun dimulai, semua berlari, tapi Yoho kesulitan sampai terjatuh. Keluarganya segera menolongnya. Dengan sedih, Yoho bilang dia hanya ingin keluarganya bahagia. Istri Lei Yu berjanji tak akan bertengkar lagi dengan Lei Yu. Orang-orang di sekitar bertepuk tangan untuk Yoho. Dari kejauhan, Yoho melihat Sisi menonton. Mereka pun mendekati Sisi yang mengajak mereka bergandeng tangan. Lalu tiba-tiba, Sisi berbicara dengan suara yang jelas. Semua terkejut. "Aku sebenarnya dari planet Miao," ujar Sisi, "dan sekarang aku menggunakan senjata rahasia yang memungkinkanku berbicara." Sisi menatap Yoho, tersenyum, dan berkata, "Berkat kamu, aku sadar, senjata terkuat manusia adalah cinta. Terima kasih, Yoho." Lalu dia menoleh ke Leo. "Kau ayah yang baik. Melindungi keluargamu sekuat yang kau bisa. Tapi, cobalah sedikit lebih dewasa." Kepada Zhou, Sisi berkata, "Kau ibu yang galak, tapi juga ibu yang baik. Cobalah lebih lembut." Dan akhirnya kepada Yoho, dia berkata dengan yakin, "Kejarlah cita-citamu. Suatu hari nanti, kau akan jadi sutradara hebat." Sisi pun berpamitan. Dia akan kembali ke planet asalnya. Dan sebelum pergi, dia berkata, "Kalian akan melupakanku, tapi cinta yang kalian miliki akan tetap tinggal." Sisi pun menghilang di langit malam, meninggalkan jejak cahaya yang hangat di hati mereka. Tiba-tiba, sebuah pesawat muncul di langit, memancarkan cahaya biru. Itu adalah sinar penghapus ingatan tentang Sisi. Sesampainya di planet Miao, Sisi melapor pada sang raja. Bumi tidak cocok untuk ditaklukkan. Mereka punya senjata paling kuat cinta. Kaum Miao akan kalah. Misi Sisi pun dinyatakan gagal. Wujud aslinya tidak akan bisa kembali selamanya. Dan ia dihukum menggali kentang seumur hidup. Anehnya,
Sicily justru tersenyum. Terima kasih, Yang Mulia. Setiap kali ia merindukan bumi, Sicily menatap langit dan membayangkan satu titik terang di sana, rumah yang ia kenal sebagai keluarga. Waktu berlalu, Yoyo kini sudah sembuh total. Zhou menjadi model iklan. Yoho terus mengejar impiannya sebagai sutradara, dan Leo kini jadi guru olahraga. Keluarga mereka hidup bahagia. Namun di planet Meow, Sicily masih merindukan mereka. Suatu hari, datang pesawat dari planet Kukuk kaum anjing. Mereka mampir untuk minta kentang sebelum melanjutkan perjalanan ke bumi. Sicily langsung semangat syaratnya. Dia harus ikut. Tanpa pikir panjang, dia setuju. Sesampainya di bumi, Sicily berdiri di depan rumah keluarga Leu dan membunyikan lonceng. Leu keluar, dan semua terlihat kaget. Mereka tampak takut. Sicily sedih, mereka benar-benar lupa. Ia berbalik dan berjalan menjauh, dengan air mata di mata. Tapi tiba-tiba pintu dibuka lebar. Sicily! Teriak mereka. Ternyata, mereka tidak lupa. Cahaya biru memang menghapus ingatan dari otak, tapi tidak dari hati. Karena kenangan tentang Sicily telah tinggal di hati mereka. Selamanya mereka berpelukan, tertawa, menangis, bersama lagi. Tamat. Itulah sedikit alur dari film Meow yang wajib banget ditonton para pecinta kucing. Dengan karakter kucing oranye yang super lucu. Film ini gak cuma seru, tapi juga punya pesan moral yang dalam tentang betapa berharganya cinta dan ikatan keluarga. Sampai jumpa video selanjutnya, ngab.